Jumpa kembali dengan Anto. Hari ini gue ada satu motor yang udah banyak diomongin sama orang. Namun, catnya asik, terlihat standar, namun ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Kita coba langsung di atas motornya. Let's go! Suspensi depannya ini sudah di-upgrade tentunya. Aerox ini udah pakai ISS Suspension Fork Upgrade Kit, di mana ada satu fitur tambahan dengan adanya PD valve, jadi mengsimulasi yang disebut dengan compression, yang pada dasarnya ini motor dan motor umum itu tidak ada. Untuk reboundnya kita tinggal bermain dengan yang disebut dengan oli dong, rebound kalau mau fast rebound ketika pakai oli yang encer, dan kalau misalnya sekiranya pengen lebih lambat, ganti oli yang lebih kental. Jadi motor ini handlingnya depannya jauh lebih enak karena memang sudah upgrade pakai ISS Suspension Fork Upgrade Kit. Ini handle-nya, gripnya ini gue suka nih karena bahannya relatif empuk. Jadi enak banget pasti grip, dan gripnya dapat banget. Namun kelemahannya ini dibikin yang tipe yang soft banget gitu, sehingga pas dipegang enak. Namun kekurangannya adalah memang seperti yang di sebelah kanan sini, dia kena jempol saya dan tergerus-gerus. Sedangkan ini motor baru saya pakai kemarin dari Jakarta ke Bandung, udah tekok. Cuman ini enak banget gitu. Ya kayak misalnya teman-teman kalau misalnya suka main badminton, main tenis, gripnya tuh lama-kelamaan kan habis. Dan ini menyerupai seperti itu dan fittingnya enak banget ke tangan. Wow, kayak motor standar perasaannya, cuma yang membedakan adalah dari handlingnya berbeda. Selain dari itu, powernya beda banget. Saya suka akan tenaga Aerox ini, berbeda dengan Aerox standaran. Getaran mesin hampir tidak terasa, meskipun Aerox ini sudah stroke up 2 mm. Gejala yang umum terasa saat bore up dan stroke up adalah getaran yang berlebih yang diakibatkan oleh dua hal, yaitu kompresi tinggi dan tidak senternya crankshaft akibat pergeseran titik stroke. Namun gejala ini tidak terasa pada Aerox 200cc ini. Kalau orang nggak tahu spek mesinnya, mungkin orang akan menyangka bahwa Aerox ini standaran banget. Tarikan dari RPM rendah terasa enak banget. Aerox ini tidaklah melakukan perubahan di sektor ECU, sehingga kurva tenaganya linear dengan standaran. Namun, memiliki torsi yang besar. Enak banget untuk stop and go, dan saat menikung, torsi yang besar ini bisa membantu saat perlu koreksi. Dua hal yang menarik di bagian belakang. Knalpotnya standar dong, sedangkan ini motor stroke up sampai 200cc. Yang diganti itu crank naik 2 mm, bawaan tarikan langsung, bukan dari Yamaha memang. Segera akan hadir. Jadi kalau teman-teman udah pengen, wow gue pengen stroke up, ini salah satu contoh yang stroke upan, ECU standaran, knalpot standaran, dan tenaga nariknya bedas banget menurut gue. Selain dari itu, di sisi suspensi di belakang ISSG Sport ini dengan setelan reloadnya, selain dari itu ada setelan rebound. Jadi pas kita lagi main-main di jalan, kadang-kadang kan pantat suka goyang-goyang, kita setelan reboundnya bisa dapat, jadi pas di tikungan bisa lebih dapat lagi dan nyaman banget untuk dipakai. So far dari Jakarta ke Bandung pakai motor ini no issue at all. Stylenya juga saya suka, dengan custom paint job yang cukup elegan ini membuat Aerox ini pangling. Memiliki tarikan garis yang tegas ala motor balap, namun dipadukan dengan motif harian yang oke. Tentu style itu berbeda-beda untuk setiap orang karena style itu adalah sebuah pilihan. Ini catnya. Bagi gue sih kelihatannya ini salah satu branding TDR yang gue lumayan suka. Kelihatannya simple, elegan, dan masih dapat racing look-nya. Gue suka ini catnya. Gimana? Menurut teman-teman, asik gak sih?
Rem, penting banget rem. Ini rem RPD ini dari dulu gue suka karena pas kita lagi pencetnya tuh dia jauh lebih empuk dibanding yang standar. Memang Aerox itu remnya yang cakram hanya depan saja, yang belakang itu pakai tromol. Jadi depannya lebih empuk, dibantu dengan kaliper 4 piston dari Frando. Selain dari itu, ini yang belakang ada setelannya. Jadi kadang-kadang kita kan malas kalau rem udah agak dalam, nyetelnya harus turun, nyetel di bagian tromol. Ini bisa sedikit terbantu dengan setelan yang ada di tuasnya. Rem bawah, pakem banget pakai Frando. Karena ini motor, opsinya gimana lagi kalau misalnya harus upgrade, belakang repot kan upgrade jadi disc brake. Jadi di upgrade-nya dengan Frando 4 piston. Pakem, asli pakem. Istimewanya konfigurasi mesinnya bisa dibilang ini udah 200 cc. 200 cc itu bukan bore up toh, soalnya kalau kita bore up doang biasanya motor ya sedikit kurang torsi karena short stroke itu torsinya jadi kurang dibandingin yang long stroke. cc 200 cc dan gue suka sih ini dengan konfigurasi stroke up 2 mili dan bore up 63 mm. Lalu juga gue baru inget ini tuh udah bore up atau ganti throttle body yang sedikit lebih gede lah, jadi tenaga nafasnya masih lebih dapat. Nanti cabnya konon dikatakan untuk NMAX baru dan Aerox New segera hadir, jadi tenaga makin pol. Namun kelebihan motor ini adalah nggak ganti ECU, plug, pasang, ngegas, pol, nggak ada masalah dan nggak ada getaran yang gue suka. Beda dengan stroke-upan yang misalnya kita ganti hanya sekedar pen stroke. Kadang-kadang ya nggak balance, offset dan lain-lain, sehingga kadang-kadang geli banget ke tangan. Gimana menurut teman-teman spek seperti ini bagaimana? Kalau bagi gue sih oke. Modenya mode nyumput-nyumput gitu, kelihatan standaran tapi pasti gas, wow, ketinggalan. Dari Jakarta ke Bandung pakai motor ini lewat Purwakarta di tikungannya enak banget dengan konfigurasi yang udah ada. Meskipun mesinnya standaran. Buat teman-teman yang tertarik dengan stroke upannya, langsung aja DM ke Instagram gua @deviantowahyu. Jangan lupa untuk follow dulu sebelum bertanya. Dan misalnya ada mau paket update kit dan yang lain-lain, langsung tanya-tanya ke sana. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini udah nongkrongin channel saya. Kalian semua luar biasa. Dan bagi teman-teman yang baru nongkrongin channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya dipencet ting 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 agar teman-teman ternotifikasi bila mana ada konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa tinggal jejak berupa thumbs up. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.